Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada program Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini saya kedatangan seorang anak indigo ya. Dia sudah artis sampai namanya tuh sudah menjulang sampai ke Mars. Amin. Ini Putri Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Putri Alfian. Jadi Putri Alfian ini salah satu anak indigo ya, yang namanya juga sudah mulai lagi berkembang lah ya. Amin. Rising Star. Iya. Amin. Rising Star. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Nah, sebelum kita tanya-tanya tentang Putri Alfian nih ya, manggilnya pasti enaknya Uti ya? Iya, Uti. Apa Puput? Uti. Uti aja. Panggilannya Uti. Nah, sebelum kita masuk ini, saya mau tanya, Uti sekarang kesibukannya ngapain? Uti kerja Kerja di mana? di salah satu e-commerce. Oh, salah satu e-commerce. Oh, gitu. Sebenarnya Uti kerja jadi YouTube agak sampingan Oh aja. ya, ada YouTube kesibukan juga. lain, iya. YouTube-nya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Putri Alfian. Putri Alfian ya. Ya, Putri Alfian. Nah, jadi teman-teman tuh, jadi kalau saya lihat di YouTube kalau nggak salah suka nyari hantu ya. Iya. Jadi aku yang nyari hantu. Oh, hantu bukan nyari ente, tapi ente nyari hantu ya. Ini waduh, ini anti mainstream. Tapi kita juga sering begitu sih, gitu. Nyari setan gitu. Nah, itu selain YouTube, selain apa kerja, sisanya nggak di rumah gitu. Sisanya nonton drakor. Nonton drakor gitu. Kita nih pengen penasaran sebenarnya dengan anak-anak indigo gitu ya. Iya. Karena jujur di channel YouTube saya ini, saya belum pernah kedatangan narasumber anak indigo. Belum pernah. Ini yang pertama nih. Iya. Rata-rata orang yang pernah datang ke sini paling pengalaman mistis atau dia pernah belajar gitu kan, atau ya murid saya sendiri bisa ngobrol gitu kan, atau pasien pernah dulu itu. Cuman ini anak indigo ceritanya nih. Nah, kita pengen tahu sejarahnya dulu nih. Pertama kali Putri bisa tahu kalau Putri indigo itu gimana ceritanya? Pertama kali aku tahu di usia 12 tahun. Oh, jadi selama sebelum sampai 12 tahun tuh nggak tahu kalau indigo? Iya, cuma anehnya setiap aku bangun tidur terus aku misalnya mimpi, mah si om ini kesini cerita tentang ini loh mah gitu. Tapi pas aku bangun tuh sekitar jam berapa si om yang masuk dalam mimpi aku tuh beneran datang ke rumah dan menceritakan apa, kayak aku tuh selalu ngira nih deja vu tas gede gitu ya. Soalnya kayaknya aku pernah denger si om ini cerita di mimpi aku terus kenyataan gitu. Nah, itu mungkin Kisukma yang mau lebih tahu. Enggak, di sini saya hanya sebagai host ya. Saya sebagai host, saya bukan Kisukma. Cuma panggilan Kisukma, saya cuma sebagai host. Oke. Lanjutin aja. Oh, Pak, lanjut terus. Tapi sebelum kejadian itu Mama menceritakan bahwa setelah Mama mengandung aku, Mama sensitif. Dan sebenarnya Mama tuh sampai sekarang jadi bisa ngelihat juga. Jadi Mama juga ketularan indigo? Iya. Atau Mama indigo dulu kamu yang ketularan? Jadi Mama itu bisa melihat setelah Mama mengandung aku. Oh, jadi Mama itu ketularan gara-gara kamu indigo? Kayaknya. Jadi kok saya yang bingung ya? Jadi Mama itu gara-gara kamu jadi indigo? Iya. Jadi semua gara-gara kamu nih ya? Gara-gara ke sini. Gara-gara kayak aku masalah gitu ya. Iya, kayaknya gara-gara kamu nih ya. Gitu. Nah, Mama menceritakan di usia aku 3 hari, Mama ngelihat
almarhum kakek yang pada saat aku lahir memang udah nggak ada, sama satu sosok pakai kebaya hijau, pakai selendang hijau, terus si sosok yang menggunakan pakaian hijau segala macam hijau ini ngibasin selendangnya ke aku sebanyak 3 kali terus hilang. Waktu mengandung itu? Waktu aku lahir 3 hari. Lahir 3 hari itu? Ya, umur 3 hari. Setelah itu, waktu kecil, apakah sering lihat-lihat yang aneh waktu kecil nggak? Enggak, tapi waktu kecil itu ada satu cerita yang aku nggak bisa lupain. Jadi di dapur aku tuh ada toilet yang jarang digunain. Jadi aku biasanya, aku itu kalau ada air di gelas, aku nggak mau nuang air lagi, jadi harus aku buang dulu, baru akan aku tuang air baru gitu. Kenapa? Karena takut dihinggapi cicak? Rasanya beda. Oh, rasanya beda. Kirain. Terus aku buang itu, aku ngelihat satu sosok yang kalau aku bisa ceritain sekarang itu kayak pocong. Oke, pocong. Sosok pocong, tapi yang anehnya aku bisa komunikasi sama si sosok pocong ini. Menceritakan namanya Sumarto, menceritakan lah pokoknya. Nah pada saat itu akhirnya aku juga nggak ngerti kenapa bisa dengan jelasnya itu di usia 12 tahun. Kayaknya mama papaku siapnya saat aku usia 12 tahun itu. Nah 12 tahun itu untuk pertama kalinya aku bertemu dengan sosok Nyai. Tapi untuk pertama kali ketemu Nyai itu Nyai nggak berbicara sepatah kata pun, tapi aku ngelihat Nyai itu netesin air mata, ngembeng kayak ngelihat ke aku, terus aku ngelihat ke Nyai, karena aku kaget, terus aku buka mata, itulah pertama kali aku ngerasa rumah aku kayak nggak ada temboknya. Kenapa dia meneteskan air mata? Kamu nakal kali ya? Bukan? Kayaknya karena aku cantik. Jadi waktu itu posisinya Nyai melihat sosok Uti kan, habis itu Uti dalam sekejap seperti waktu terhenti gitu, apa gimana? Iya, kayak aku terpanah. Karena pada saat pertama kali ketemu Nyai, aku akuin Nyai ini sosok yang menurut aku cantik banget, senyum, tapi mukanya Nyai ini sendu, kayak sedih tapi seneng. Aku nggak bisa deskripsiin sih, cuma itulah yang aku lihat sampai akhirnya Nyai meneteskan air mata, terus aku melek. Itulah pertama kali ketika aku melek, aku nggak ngelihat kayak nggak ada tembok di rumah aku ngelihat ada orang, ada apa. Nah, tapi di situ juga aku pertama kali ngelihat sosok-sosok yang nggak pernah aku lihat, kayak sosok-sosok tinggi, besar, tingginya itu bener-bener bisa melebihi kayak pohon kelapa yang tinggi-tinggi, tapi mereka nggak mengganggu, nggak nyolek aku, tapi aku cuma dikasih lihat aja sosok-sosok itu di usia 12 tahun. Itu berapa menit prosesnya kalau masih ingat gak kira-kira? Nggak lama sih Ki, pokoknya aku duduk, terus aku duduk, nggak lama aku duduk, tuh aku istighfar terus kan dalam hati, astagfirullahaladzim, itu nggak nyampe 2 menit langsung ada Nyai di depan aku. Semenjak sudah saya ketemunya itulah mungkin si Uti mulai bisa menerawang, bisa tahu ini itu gitu ya, ada bisikan ini itu gitu ya. Ditunjukin. Iya. Jadi aku kayak dikasih lihat dengan mata telanjang gitu. Nah, pada saat itu juga karena aku nggak biasa, karena selama ini kan aku hidup aku cuma berkomunikasi dengan manusia, bicara, bercanda dan segala macam, aku cuma sama manusia. Disitulah aku sedikit menyusahkan mama karena mama harus nungguin sekolah aku, nggak nungguin sekolah aja. Jadi karena sejak saat itulah jadi terbiasa. Sebenarnya mama tuh sebelum sakit, sekarang kan mamaku lagi sakit, mama tuh selalu ngedampingin aku kemanapun aku pergi, karena aku selalu jatuh pingsan setiap ngelihat sosok. Jadi aku ingat dulu di sekolah aku ada satu anak seumuran aku sekelas, mempunyai kekurangan mental, tapi si anak ini pintar. Kekurangan mental tapi pintar. Oh, jadi kayak kalau kita ngomong kayak autis gitu lah ya, kayak autis tapi cerdas gitu ya sebenarnya. Namanya Aska, aku ingat banget. Tapi aku ngelihat ada hal janggal, ada sosok lain di belakang Aska ini, sampai aku nggak berani dideketin sama si Aska ini. Nah itu aku udah mulai ngelihat, terus di toilet di mana tuh aku udah mulai, di situ aku menyadari bahwa sosok itu ada di mana-mana. Semenjak bisa ngelihat itu kan pasti kita merasa terganggu ya. Hidup kita terganggu, nggak nyaman gitu kan. Akhirnya dikit-dikit gampang ketakutan gitu. Itu dibully nggak di sekolah itu? Aku akhirnya tumbuh menjadi anak yang introvert.
Introvert ya. Jadi sering di pojokan gitu Ya, ya. aku lebih menyendiri dan memilih. Sebenarnya aku lama memilih untuk nggak punya teman karena sebenarnya dengan adanya hal ini memang membuat aku sedikit berpikir lebih dewasa gitu. Aku di situ mengerti bahwa semua orang punya persepsinya masing-masing dan aku nggak bisa meyakinkan orang ini. Gue bener ngeliat loh, gue bener tahu loh. Aku nggak bisa meyakinkan semua orang untuk hal itu. Jadi aku lebih memilih untuk mendem dan diem. Tapi yang anehnya dulu aku nggak bisa. Saat ini aku bisa nahan diri untuk nggak komunikasi sama mereka. Tapi dulu itu aku bisa ngomong. Nah itulah mungkin banyak juga teman-teman aku yang jadi berpikir tuh aku aneh. Karena aku sering misalnya lagi ngumpul gitu ya, terus ngomonginnya apa, aku jawabnya apa. Tapi karena aku nggak dengerin si teman aku yang cerita, tapi aku dengerin yang lain. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ya manusia memang berbeda-beda ya, Put ya. Memang betul kayak misalkan saya ambil satu contoh aja, misalkan gini ya, kita mengatakan 3 pangkat 2 itu 9. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang, oh enggak, 9 itu harus 3 kali 3. Padahal sama aja sih. Padahal sama aja gitu. Atau misalnya dia harus ngomong, oh enggak, 9 itu harus 3 tambah 3 tambah 3 gitu. Harus 9 gitu. Beda cara ya, cara pandang gitu. Ya mungkin ya mereka belum dapat pelajaran 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu. Mereka masih dapat pelajaran 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9 gitu. Berarti tingkatnya sekolahnya. Iya, belum gitu. Cuman tapi kita tidak bisa menyalahkan, tidak boleh menyalahkan juga gitu kan. Memang semua orang punya sudut pandangnya sendiri, mereka juga punya level mereka belajarnya sampai mana juga masing-masing gitu. Kita tidak bisa menyalahkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi untuk anak indigo nih. Anak indigo ini rata-rata kan tidak melalui proses belajar. Ya kan, kalau saya kelihatan riwayatnya, saya belajar gitu berapa tahun ngaji ini, kelihatan belajar riwayatnya gitu kan. Tapi kalau anak indigo ini tidak melalui proses belajar. Lalu pada waktu mereka datang gitu kan, mengganggu gitu kan, kalau kita kan ada berupa amalan kita yang menjadi senjata kita nih. Kalau misalnya mereka ada yang ganggu kita bisa ngapain gitu. Nah kalau Putri sendiri, kalau mereka datang gimana itu? Kebetulan Nyai itu salah satu sosok yang benar-benar memprotek aku dengan sangat-sangat. Jadi ketika aku udah nggak kuat, ketika aku diganggu banget, Nyai itu akan datang dengan sendirinya. Nah, pernah nggak kedatangan sebuah sosok yang mungkin kemampuan lebih si Nyai itu? Karena kan kita namanya manusia pasti ada yang kuat, ada yang lemah gitu kan. Sekuat-kuatnya manusia juga pasti kan ada yang lebih kuat lagi, betul nggak? Begitu juga dengan bangsa ruhaniah gitu, bangsa gaib. Sekuat-kuatnya bangsa gaib ya pasti ada yang lebih kuat lagi. Seperti misalkan contoh misalkan ada malaikat bawah, malaikat Batroshin sama malaikat Mikail, kan masih ada lebih tinggi malaikat Mikail. Kayak ibarat gitu, masih ada tingkatan. Itu gimana tuh kalau begitu? Pernah nggak kejadian begitu? Pernah, tapi Nyai itu selagi Nyai ngerasa akunya baik-baik aja dan tidak mempengaruhi apapun yang ada di diri aku, Nyai itu nggak apa-apa. Jadi ada satu sosok yang aku pernah ketemu di sebuah daerah Karangtau. Aku akuin sosok ini, aku sendiri bisa merasakan bahwa energinya begitu besar. Tapi sebesar apapun energinya, aku tahu si sosok ini tidak niat mengganggu, tapi hanya berbeda energi aja sama aku, sehingga aku ngerasain rasa yang berbeda gitu. Karena selama ini aku ada Nyai, tapi balik lagi aku tetap selalu bukan jatuhnya sih, aku tetap selalu mencarinya ke Nyai lagi. Tapi kalau misalnya seandainya Nyai emang sudah mentok, ya paling ujung-ujungnya tetap berdoa kepada Allah lagi ya. Oh iya, tetap pasti mintanya ke Allah lagi, karena emang pamungkasnya Allah, udah satu-satunya pamungkasnya. Dalam perjalanan jadi indigo nih ya juga pernah nggak ngeliat sosok paling serem yang ente pernah ketemu yang kayak gimana deh? Aku bukan lebih takut ke sosoknya, tapi aku lebih takut ke energinya. Oh, takut dia nyerang gitu ya? Jadi aku pernah explore salah satu bekas kolam renang Terbengkalai. Dari awal explore itu aku udah katakan sama tim aku bahwa aku ngelihat ada sebuah kerajaan di balik kolam renang ini. Gitu. Yang paling pintar itu mungkin yang Kisukma suka bilang bahwa jin itu suka memanipulatif. Aku ngelihat ada satu sosok perempuan yang mirip banget dengan Nyai, tapi hanya warnanya yang berbeda. Warnanya merah. Gitu. Pada saat itu dia menyambut aku dengan baik,
dengan ramah, dengan baik segala macam. Akhirnya aku mencoba untuk berkomunikasi sama si sosok ini. Ketika aku berkomunikasi, tiba-tiba aku ditarik secara, aku yang paling aku takut ketika energinya mereka sudah bisa menarik aku secara fisik. Masuk ke alam mereka intinya gitu ya. Aku dipegangin tiga orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang perempuan ini udah meluk badan aku, yang laki-laki ini udah narik kiri kanan aku, tapi aku masih bisa terus jalan. Nah, yang laki-laki itu sosoknya gimana? Manusia kah atau setengah hewan kah atau wujudnya setengah muka apa gimana? Enggak, kalau yang narik aku ini teman aku, termasuk tim aku. Jadi aku tuh udah dipegangin sama 3 orang, tapi badan aku terus jalan. Oh gitu. Bener-bener sampai terus jalan. Teman tim aku yang cewek ini udah nangis-nangis karena nggak bisa di stop. Kebetulan waktu itu yang masih pegangin kameramen aku, adik aku. Akhirnya adik aku naruh kamera, nggak tahu kenapa pas dipeluk sama adik aku bisa berhenti badan aku. Nah, terus yang narik kamu itu sosoknya kayak gimana? Maksudnya apakah aneh atau manusia kayak orang gitu? Ketika aku udah mulai ketarik itu, aku udah mulai bisa melihat aslinya si sosok ini tuh seperti apa. Aku ngelihat kepala ke atas ini rambutnya panjang, pakai mahkota kecil di atasnya, tapi kepala ke bawah ini ular. Jadi dia nggak ada leher berarti ya? Nggak ada. Jadi langsung jadi ular, bentuknya ular, namun kepala ularnya itu manusia gitu. Iya. Di situ aku nangis karena untuk aku yang tadi aku bilang aku trauma untuk ditarik secara fisik karena aku beberapa kali pernah main ke pantai juga itu aku ditarik secara fisik, jadi aku ada rasa trauma. Makanya ketika energi itu udah bisa narik aku secara fisik, aku udah takut. Tapi kalau sosok serem gitu, aku memang takut, tapi aku masih bisa melawan rasa takut itu. Jadi memang pantai, apalagi pantai. Waktu itu bukan di pantai ya, yang ditarik itu di pantai, bukan. Tapi kalau kejadian yang 2 kali itu di pantai. Nah, memang kalau di pantai saya juga pernah sempat ngalamin ya. Waktu itu di pantai di Sukabumi ya, kalau nggak salah Sukabumi yang pantai itu saya lagi mau syuting waktu itu memang sama salah satu praktisi dari Kalimantan gitu kan. Jadi badan saya tuh ketarik terus ke arah ke laut. Iya benar. Ketarik terus ke laut. Ini saya nggak kuat saya. Akhirnya pusing nggak kuat. Akhirnya saya ngejauh dari laut ke villanya itu, ke bagian villanya. Ke bagian villa itu mata itu kayaknya mau ke sana terus gitu. Itu memang biasanya kalau kita pelajari memang jin dari bangsa laut itu memang kuat sekali ya. Memang paling kuat jin dari bangsa lautan memang paling kuat. Makanya kita tuh kadang nggak sedot. Gitu loh. 2 tempat sih kalau aku yang aku paling takutin gitu. Mana? Laut dan gunung. Laut dan gunung. Iya. Kenapa kalau gunung kok takut? Kenapa? Gunung itu aku bisa merasa, jangankan gunung ya Ki. Mungkin aku sering pergi sama teman-teman kayak ke curug-curug itu kan juga salah satu dari air gunung itu. Di situ aku bisa merasakan energi yang beda. Jadi aku nggak berani untuk membuka atau coba berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di gunung karena aku ngerasa gunung sama laut ini 2 energi yang paling kuat. Begitupun dengan aku nggak tahu kalau Nyai kan memang identik dengan pantai selatan. Aku pun gitu. Setiap aku ke pantai, aku juga kayak disambut. Jadi setiap aku ke pantai itu langsung ombak tuh gulung-gulung, angin tuh kuat. Sampai akhirnya ada salah satu temen aku yang nggak mau lagi ngajak aku ke pantai. Takut kamu kenapa-napa nanti. Kenapa-napa nanti tanggung jawab ke mamanya gimana? Gitu. Dia. Kok pulang sendiri, putrinya mana gitu kan? Udah ke laut nyebur. Jadi yang saya tangkap dari cerita Uti tadi, bahwasanya Uti ini sebenarnya penakut ya. Banget Ki. Terus kenapa ini kontennya horor? Ini kenapa ini? Aku tadi sempat cerita sama Ki Sukma kalau aku tumbuh menjadi anak yang introvert. Tapi seketika aku ditawarin di salah satu manajemen untuk ikut sama mereka yang dimana aku harus menunjukkan bahwa aku anak indigo. Setelah aku lepas dari manajemen itu, aku tahu manajemen ini berkhianat lah sama aku pergi. Di situ aku mikir bahwa aku yakin banyak banget anak-anak seumuran aku atau bahkan di bawah aku yang ngerasain kayak aku, tapi mereka nggak tahu mau bercerita sama siapa. Mereka nggak tahu menuangkan cerita mereka. Mungkin mereka udah berusaha cerita sama temennya, tapi temennya ngejek kayak aku nggak nyampe. Iya, apa yang aku rasain gitu. Nah pada saat itu sebenarnya konten awal aku pengen mengedukasi, ingin ngajak mereka kalau kamu emang nggak bisa cerita sama orang tua, kamu nggak bisa cerita sama teman dan saudara, kamu cerita sama aku. Karena aku udah ngelewatin proses-proses itu tadinya gitu. Tapi aku pikir-pikir
Ya waktu itu aku coba explore sebenarnya, coba explore-nya tuh sore juga karena aku takut, jadi masih ada matahari ya sore. Sore itu, tapi akhirnya aku ngerasain ada satu pengalaman yang berbeda dari setiap explore. Pengalamannya, cerita yang berbeda, terus hal baik dan buruk, karena setiap sosok-sosok itu kan mempunyai cerita kehidupan yang berbeda dan itu jadi pelajaran buat aku sama tim juga. Nah pada waktu biasanya penelusuran takut ya? Takut. Terus jadi harus rame-rame dong gitu. Enggak, papa mama aku. Oh ada itu. Unyu juga ya, unyu. Aduh, memang makanya saya bilang gara-gara kamu ini memang nih. Jadi mama juga ikut-ikutan. Iya. Terus pernah nggak ke satu penelusuran tempat yang paling menyeramkan dan paling mengerikan dan jinnya paling banyak tuh, ingat nggak di mana? Itu tadi aja. Di mana? Di bekas kolam renang itu. Bekas kolam renang itu ya, yang paling serem. Pengalaman yang nggak pernah. Paling serem. Sama sebenarnya aku paling takut sama suatu sosok. Sosok apa? Pocong. Kenapa? Ini jadi pertanyaan saya gini loh. Kenapa banyak orang takut dengan sosok pocong? Banyak loh. Mbak Putih kemarin teman kita juga muslim juga takut dengan sosok pocong. Kafuri juga. Iya banyak yang takut sama pocong. Kenapa sih? Kalau dari aku pribadi karena dia serem gitu, datangnya tiba-tiba gitu Ki. Semua jin juga datangnya tiba-tiba sih. Masa iya assalamualaikum ketok dulu saya mau datang gitu. Nanti jam 2 saya mau datang ya kan kayak gitu dia. Langsung datang dia. Pocong tuh sangat menyeram. Jadi aku lebih baik ketemu sosok yang misalnya bentuknya aneh yang nggak pernah aku lihat daripada aku ketemu pocong. Tapi bukannya lebih serem yang bentuknya nggak pernah kita ketemu, mestinya yang lebih serem. Tapi enggak Ki, aku sama pocong aja jangan. Atau sama kuntilanak, nggak takut sama kuntilanak? Teman. Tapi malah teman sama kuntilanak ya. Walah teman ini. Pocong nggak tahu. Kalau pocong musuhan ya. Pocong tuh kenapa sih Ki kok dia menyeramkan? Jadi sebenarnya pocong itu hanya jin yang bertasyakur sebagai pocong. Sebenarnya gitu? iya. Tapi kan wujudnya bisa kayak gitu. Gini, dalam pocong itu kalau kita tafsir lagi dalam ilmu Islam, sebenarnya pocong itu adalah tata cara umat Islam untuk mengurusi mayit. Semua orang yang meninggal asalkan dari Islam, dia pasti dikafani dengan pocong, cara pocong. Baik itu di Indonesia maupun di Timur Tengah maupun di Arab Saudi, ya kan, maupun di Sudan maupun di manapun, asalkan dia agama Islam, jadi urusnya dengan pocong. Lah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hanya ada pocong itu hanya ada di Indonesia dan Malaysia? Kalau memang benar ada jin yang sifatnya wujudnya pocong gitu ya, maksudnya jin yang benar-benar yang aslinya itu pocong gitu. Maksudnya di Mesir juga ada. Di Arab Saudi juga ada, di Sudan ada, benar gak? Benar. Karena mereka itu negara Islam loh, negara Islam. Tapi kenapa hanya di Indonesia aja? Nah dari situ saya mentafsir bahwasanya pocong ini hanya tasyakul dari jin yang menyerupai pocong sehingga buat orang takut. Tapi bentuknya aneh-aneh, bentuk mukanya tuh aneh-aneh. Ya itulah namanya tasyakul jin kan suka ini nakut-nakutin kita. Iya, makanya gitu. Iya. Tadi itu pengalamannya Putri ya, si Uti yang paling takut berarti pocong ya. Kalau yang lain enggak lah ya. Enggak. Terus juga tadi pengalaman si Uti juga mengenai pertama kali untuk jadi indigo gitu kan. Iya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih. Kan Uti ini introvert ya. Udah punya pacar belum sekarang? Belum. Kenapa? Gak ada yang mau. karena ini karena takut sama sosok nyai kah atau misalkan jadi biasanya kalau anak indigo ini kelebihannya enaknya gini. Kadang kalau misalnya kenal sama cowok gitu suka dibisikin. Oh iya. Benar nggak? Suka dibisikin, ini orangnya gini hati-hati. Atau misalnya ini orangnya baik gitu tapi gini. Ini orangnya soleh tapi gini gitu. Nah ini jadi pertanyaan, kenapa? Apakah karena pengaruh dari nyai kah atau dari diri sendiri apa gimana? Nyai itu selalu cuma memberitahu. Ini kayak gini, tapi kan keputusan tetap ada di aku. Yes. Tapi kadang tuh aku juga jeleknya aku tuh gini. Saat Nyai udah menyampaikan sesuatu ke aku ngerasa orang ini baik. Misalnya gini, Nyai bilang, ini orangnya gini loh gitu. Tapi selama aku kenal si orang ini gak sesuai sama apa yang diomongin sama Nyai. Tapi ketika kejadian aku baru iya. Gitu. Jadi angel ya kamu ini ya. Iya. Wes angel. Nah pada saat itu ada aku dekat
2 tahun lalu kalau nggak salah dekat sama salah satu cowok. Jadi karena balik lagi aku tuh lebih suka sendiri. Nah aku tuh susah untuk jatuh cinta gitu loh. Nggak tahu kenapa gitu. Nah, susah membuka hati. Tapi ketika aku membuka hati, effort aku tuh bakal tinggi banget buat orang ini. Aku bakal usaha, aku bakal kayak pokoknya usaha lah aku. Nah sampai suatu ketika aku lagi duduk di meja makan, lagi makan. Nyai itu kadang suka tidak pada waktu yang tepat memberitahunya gitu. Aku lagi makan di meja makan, tiba-tiba Nyai nanya, emang siap gitu. Namanya lagi jatuh cinta kan, ya aku bilang ya siap lah gitu. Semua buta ya. Kalau semua jatuh cinta tuh semua tuh indah, semua baik. Nanti kalau sudah nikah beda urusannya. Pengalaman pribadi. lanjut. Nah Nyai itu menjelaskan, tapi setelah Nyai kasih tahu orangnya keras, orangnya kayak gini. Kira-kira kamu bisa atau enggak? Pasti jawaban aku bisa saat itu. Gitu. Nah dikasih tahu lagi sama Nyai gini. Tapi di akhir tuh Nyai ada ngomong, kalau emang kamu mau sama dia gitu, coba kamu ibadah. Nah dia udah bawa nama kamu loh di dalam sholatnya, kamu kapan? Kasar katanya gitu nih bahasanya Nyai. Oh gitu ya udah. Setelah aku jalanin, aku nggak ngerasa apa yang Nyai bicara ini benar. Aku ngerasa orang ini care, orang ini baik, orang ini peduli segala macam. Tipikal orang ini emang keras banget Ki. Kerasnya itu dia punya jadwalnya sendiri gitu. Dia saatnya dia kayak gini, nggak peduli lo kenapa ya, saatnya gue kayak gini, gue akan kayak gini. Nah di situ aku ngedapetin bahwa apa yang Nyai omongin benar. Akhirnya aku sampaikan sama Nyai bahwa aku nggak kuat. Karena semandirinya aku sebagai perempuan, aku butuh kalau memang lu mau sama gue juga butuh sosok sifat manja gue tuh nggak pernah hilang. Jadi butuh sosok kebapaan gitu ya? Ya butuh sosok lah. Jadi aku memang masih punya orang tua lengkap, punya adik dan punya kakak. Tapi ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa aku ceritakan ke keluarga ataupun ke adik kakak aku. Nah aku butuh orang lain untuk bisa aku ceritakan hal itu. Mungkin kenapa aku nggak ceritakan sama mama aku, karena yang aku tahu ketika si anak sakit, orang tua akan lebih ngerasain sakit daripada si anak. Betul. Jadi aku harus nahan itu dan aku bisanya cerita sama si orang ini. Tapi sedangkan orang ini nggak, maksudnya dibilang peduli tapi ya pedulinya cuma gitu aja gitu. Aku butuh orang yang emang lo kenapa sih gitu, lo kenapa, coba lo cerita atau gimana. Akhirnya aku minta maaf sama Nyai bahwa ternyata mungkin apa yang Nyai omongin itu nggak akan langsung terjadi di saat itu. Tapi Nyai hanya memberikan gambaran-gambaran. Makanya aku kembali flashback lagi. Itulah pertanyaan dari Nyai, kenapa lo siap apa enggak? Mungkin ya dia orang baik, orang yang taat sama agama, orang yang nggak pernah ketinggalan sholat, dan kalau aku kan gampang, yang penting kuncinya dia bisa menghargai orang tuanya dan menyayangi adik kakaknya. Aku udah bakalan suka banget gitu loh. Nah dia juga laki-laki yang seperti itu, tapi dia nggak bisa selalu ada buat aku, walaupun waktunya dia sebenarnya luang. Nah di situ aku baru menyadari pertanyaan Nyai, lo kuat atau enggak. Ternyata aku bilang sama Nyai enggak. Berarti mungkin Nyai itu lebih ngasih tahu, oh karakter dia begini, sedangkan karakter kamu begini, gitu kan. Kamu ini sebenarnya nggak cocok gitu loh, karena karakter yang ini ketemu ini sebenarnya nggak cocok gitu kan. Tapi kamu bersikeras, bisa di saat itu gitu, karena lihatnya baik aja gitu. Tapi setelah melewati sekian waktu, akhirnya baru kelihatan gitu ya. Karena kan apa yang dibilangin Nyai kan, aku punya hati nurani yang tadi aku bilang Ki, berperang dengan batin aku. Karena misalnya gini, Nyai bilang dia jahatnya itu misalnya dia suka mencuri. Tapi selama 1 tahun aku berteman dengan si A ini tidak pernah mencuri. Mencurinya setelah 1 tahun lebih gitu. Biarpun kebukti, tapi aku udah terlanjur, enggak kok, aku tes taruh apa dia nggak nyuri, aku tes taruh apa dia nggak nyuri gitu. Itu yang kadang enggak, aku orang dia baik-baik aja gitu. Jadi aku suka ngelawannya di situ. Nah kalau gitu minta Nyai cariin aja kalau gitu. Cariin apa? Cariin jodoh. Saya juga dulu juga kayak gitu ya. Jadi misalkan si A dekat sama si A ini dikasih tahu sama mereka ini kan, bahwasanya si A ini gini. Kejelekannya gini, riwayatnya gini. Oh oke. Gak bagus. Oke, good. Oke, gue tinggalin misalkan. Si B gini. Kok jelek semua sih bilang.
Dari situ saya paham bahwasanya kita ini manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu cari yang paling sempurna, ya tidak akan ada, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Gitu. Yang benar adalah bagaimana kita bisa menerima kekurangan dia gitu loh. Yang paling penting kita bisa terima kekurangan dia dulu, kita bisa oke dengan kekurangan dia, baru bisa jalan. Selama kita nyari sempurna ya nggak akan ketemu. Sempurna cuma punya Allah dan Anda and the backbone. Oh iya benar. Gitu. Iya. Nah, alhamdulillah sih Ki, kalau aku sangat tadinya aku merasa tertekan dengan hal ini. Jadi dulu tuh aku kalau kenapa sih harus gue? Kenapa nggak orang lain? Padahal gue bukan anak baik, bukan orang yang taat agama segala macam. Lu bisa cari orang yang lebih baik. Tapi saat ini aku benar-benar menerima Nyai. Terlebih pernah ada satu momen di mana orang tua aku tuh ekonominya turun drastis. Bahkan ternyata tanpa aku tahu, malam itu pembicaraan mama sama papa tuh untuk makan di esok hari aja. Ternyata mama papa tuh udah bingung. Di situ aku baru menyadari bahwa Nyai itu benar-benar sayang sama aku. Tiba-tiba Nyai mempertemukan sama aku, ada satu sosok anak remaja Chinese. Tiba-tiba dia nyamperin aku, dia bercerita bahwa dia meninggal diperkosa di daerah situ. Diperkosa? Dia diperkosa? Iya, diperkosa. Saya kira kasih angpau. Oh bukan. Diperkosa. Diperkosa sama beberapa orang di daerah situ. Tiba-tiba dia ngomong, aku tahu kok keluarga kamu tuh lagi nggak ada. Lagi susah. Iya. Besok kalau memang keluarga kamu udah nggak punya uang sama sekali untuk makan, kamu buka aja sumur di belakang. Itu ada ikan yang bisa kamu goreng. Begitu kita buka, sumbernya memang ada ikan. Ikan mas yang benar-benar besar banget. Tapi bapak bilang, bapak masih punya uang buat makan hari ini, jadi ada baiknya untuk kita nggak makan dulu ikan ini. Dan di situ aku ngerasain manfaat yang luar biasa atas anugerah yang emang mungkin aku bukan anak baik, mungkin aku bukan anak yang taat sama agama gitu. Tapi Allah kasih aku anugerah yang luar biasa dari hal itu. Seenggaknya Allah memberikan salah seorang pendamping lah ya. Iya. Walaupun itu bukan dari golongan manusia, namun dari golongan bangsa gaib gitu kan. Tapi alhamdulillah itu banyak bermanfaat buat kita juga. Dan gitu. merasa terlindungi. Iya. Oke, buat teman-teman semua, ini sudah mulai air matanya sudah bercucuran. Saya kalau bintang tamu air mata bercucur saya bingung. Jujur saya bingung. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube kami pada Pokok Sukma Wijaya Hikmah, dan stay tune. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan ini channel YouTube-nya Putri Alfian juga, kalau mau lihat Putri Alfian lagi nyari setan ya, ke channel apa? Putri Alfian ya. Ke Putri Alfian ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah. Thank you.